Baiklah, akan saya lanjutkan perkuliahan mata kuliah inspeksi las dengan materi di minggu ke-15, yaitu minggu terakhir, mengenai report writing. Ya, jadi penulisan report ini adalah penting bagi seorang inspektor las. Ya. Jadi jika nanti kalian ada yang tertarik untuk menjadi inspektor las, maka penulisan report adalah bagian terpenting dari pekerjaan pemeriksaan kualitas hasil las-lasan. Di samping pemeriksaan sendiri, maka pemeriksaan tadi harus dilakukan laporan atau reporting. Nah, sebelumnya saya jelaskan mengenai perbedaan antara report dan record. Ya. Jadi di minggu-minggu pertama perkuliahan sudah saya jelaskan bahwa record adalah perekaman, ya, adalah bagian dari suatu report. Jadi di dalam report itu bisa terkandung gambar-gambar, ya, foto, kemudian tabel-tabel, kemudian bisa juga grafik atau diagram. Nah, foto, grafik, diagram, tabel itu adalah suatu record. Nah, record tadi disajikan kepada pihak lain dalam bentuk suatu report atau laporan. Karena kalau yang kita sajikan ke pihak lain hanya berupa gambar, tabel atau diagram, maka mungkin pihak lain tersebut tidak akan mengetahui maksud dari apa yang sudah kita sampaikan. Nah, di sini adalah bagian reporting. Ya. Nah, dalam suatu pemeriksaan kualitas sambungan las, maka perlu dilakukan dokumentasi kegiatan pemeriksaan. Ya, dokumentasi, jadi harus didokumentasikan. Nah, dokumentasi itu bisa berupa suatu record yang sudah saya sebutkan tadi, dan record tadi di-compile dalam suatu report. Nah, jika kalian membuat suatu report, maka yang perlu kalian perhatikan di sini adalah bahwa report itu akan kalian sajikan ke pihak lain, ya, ke orang lain, mungkin ke klien kalian atau ke counterpart kalian atau ke fabrikator atau ke atasan. Ya. Makanya report itu harus dibuat sehingga dapat dibaca dan dimengerti oleh pihak yang terkait, sehingga apabila perlu dilakukan action, maka pihak-pihak lain kalian tuju di report tadi harus bisa melakukan action dengan jelas. Kemudian apabila di dalam report itu ada sasaran, maka sasaran atau tujuan tadi harus dijelaskan dengan detail, kan itu. Nah, jika kalian menggunakan istilah-istilah teknik yang umum, maka silakan ditulis di situ. Tapi kalau kalian melakukan reporting dengan menggunakan beberapa istilah teknik yang tidak umum gitu, maka istilah yang tidak umum tadi harus dijelaskan. Misalkan sniff atau misalkan apa itu ya, beveling. Beveling mungkin beberapa orang tahu, yang beberapa lainnya nggak tahu. Nah, beveling itu apa? Bisa dijelaskan di report, ya kan itu. Kemudian pernyataan yang tidak jelas dan menimbulkan tanda tanya harus dihindari. Jadi sebisa mungkin, tapi mungkin harus ya report itu harus dibikin dengan kalimat yang lugas. Kalimat lugas itu tidak bertele-tele. Jadi jangan bulat-bulat gini terus baru ke pokok permasalahannya. Report harus jelas, ya, harus dibikin secara singkat dan jelas, sehingga jangan menggunakan kalimat yang berbunga-bunga lalu menimbulkan berbagai macam interpretasi yang gitu ya. Itu sebaiknya harus dihindarkan. Nah, inspektor atau kalau kita bekerja di bidang perkapalan namanya adalah owner surveyor, ya, OS, ya, owner surveyor. Atau OS, owner surveyor. Nah, mereka itu di-hire atau dibayar, ya, dibayar untuk membuat report, ya, berdasarkan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka kerjakan di lapangan, ya, di dalam kapal, di fabrikator. Oleh karena itu, di dalam reportnya mereka harus mampu menjelaskan apa-apa yang mereka kerjakan itu secara singkat dan jelas, ya. Dan kalau perlu bisa disertai dengan foto sebagai bukti. Dan yang paling penting di sini adalah jangan pernah sekali-sekali menyalahkan orang lain
atau menyalahkan pihak lain di dalam suatu report. Jadi misalkan di dalam report itu ada pihak lain yang berbuat kesalahan, ya, jangan pernah sekali-sekali kalian salahkan mereka itu di report yang kalian bikin atau kalian buat. Jadi jangan sekali-sekali membuat orang lain salah, ya, atau menyalahkan orang lain, dan jangan sekali-sekali report itu seperti yang saya bilang tadi yang menimbulkan menggunakan kalimat yang berbunga-bunga sehingga nanti orang lain tadi itu bisa salah menginterpretasikan kalimat yang kalian bikin. Jadi kalimatnya harus lugas dan jelas. Nah, dokumentasi dan pemeriksaan lanjutannya tadi ya. Foto berwarna dapat dilampirkan untuk menjelaskan atau memperjelas ya, report dan membuat report lebih menarik. Kemudian format report terserah. Jadi apabila kalian bekerja sebagai seorang inspektor yang di-hire oleh perusahaan tertentu ya, maka perusahaan tertentu tadi bisa saja sudah memiliki format report yang bisa kalian gunakan secara langsung ya. Atau kalau misalkan perusahaan yang meng-hire kalian tidak memiliki format report tertentu, maka kalian bisa bikin sendiri format reportnya dan bebas ya. Asalkan penulisan report itu atau pembuatan format report tadi itu jelas ya, dan tergantung pada kondisi dan kebutuhan. Jadi misalkan untuk report progress report, nah, itu beda dengan inspection report atau report untuk expediting ya. Expediting itu adalah expediting adalah report yang dipakai untuk menjelaskan mengenai pengiriman barang ke pihak lain. Nah, itu berbeda reportnya dengan inspection report. Dan yang saya bilang tadi ya, jangan pernah menyalahkan pihak lain dalam report kalian. Nah, ini masalah dokumentasi kegiatan pemeriksaan. Yang B adalah distribusi dari report. Jadi report setelah kalian bikin ya, setelah kalian tulis, lalu kalian bisa melakukan pengiriman dengan email atau dengan media yang lainnya, misalkan WhatsApp atau Telegram atau lainnya ya kan, atau biasanya sekarang email kan ditujukan ke pihak-pihak tertentu. Nah, report diperlukan bagi owner, pemilik barang, atau kalau kapal ya pemilik kapal, untuk melihat atau menilai ya, progres pembangunan barangnya kan gitu. Nah, biasanya progres itu nanti akan dibutuhkan untuk perhitungan gitu loh, pembayaran, termin pembayaran. Jadi progres itu berhubungan dengan progres pembangunan itu berhubungan dengan masalah termin pembayaran kan gitu. Nah, progress report ya, jadi kalau report itu di dalamnya ada masalah progres pekerjaan, ya progress report disampaikan kepada pemilik barang atau pemilik kapal. Biasanya bisa seminggu sekali atau sebulan sekali ya. Biasanya seminggu sekali sih ya. Kalau yang sebulan sekali itu biasanya rangkuman atau akumulasi atau total dari tiap minggu tadi direkapitulasi di report bulanan gitu. Nah, berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Jadi ini adalah kondisi progres yang dilakukan di lapangan ya. Kebutuhan ini progres tadi dipakai untuk kebutuhan pembayaran atau yang lainnya. Nah, jika ada perlambatan maka pemilik barang ini bisa melakukan teguran kepada aplikasi yang itu. Jadi mungkin kalian nanti akan disuruh membuat S-curve ya, kurva S atau kurva progres ya di dalam report gitu. Kemudian ada lagi yang namanya non-conformity record atau rekaman ketidaksesuaian. Jadi apabila kalian melakukan pemeriksaan di suatu barang atau suatu sampel dan kalian menemukan sesuatu yang tidak comply ya, tidak sesuai dengan spesifikasi atau tidak sesuai dengan standar atau tidak sesuai dengan dokumen kontrak, maka kalian harus membuatkan yang namanya non-conformity record. Ini formatnya juga bebas dari masing-masing fabrikator yang lainnya atau dari satu kalangan dengan kapal lainnya. Itu formatnya bebas. Intinya di sini kalian harus menjelaskan mengenai apa yang menjadi concern, apa yang menjadi perhatian di dalam report yang ketidaksesuaian tadi, disertai dengan foto dan disertai dengan bagaimana cara membetulkan ketidaksesuaian itu, mengacu pada spesifikasi atau dokumen kontrak atau standar atau kode yang dipakai sebagai acuan pembuatan komponen tadi ya.
Kemudian NCR ini disampaikan ke badan kapal. Kalau kita sebagai owner surveyor atau disampaikan kepada pihak fabrikator, biasanya ke bagian quality control ya, bagian QC. Nanti QC akan menghubungi bagian production untuk melakukan pembetulan dari non-conformity tadi. Nah, setelah dibetulkan maka NCR-nya bisa di close ya, bisa di close. Sebelum NCR di close maka fabrikator itu masih memiliki outstanding. Outstanding itu berarti tunggakan ya, semacam tunggakan seperti itu. Nah, atau bisa juga NCR itu disampaikan ke kelas ya, klasifikasi kalau kita bekerja sebagai owner surveyor, sehingga pihak kelas ini bisa mempush ya galangan kapal atau fabrikator tadi untuk segera melakukan perbaikan sesuai dengan yang kalian sarankan ya. Jadi pekerjaan sebagai inspektor itu tidak semata-mata hanya menyalahkan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, tapi harus juga bisa memberikan saran ya. Kalau salah maka sebaiknya bagaimana. Oleh karena itu pekerjaan sebagai inspektor itu membutuhkan pengetahuan yang baik mengenai proses fabrikasi, mengenai kesesuaian dengan spesifikasi, pemahaman dengan dokumen kontrak ya. Itu harus kalian betul-betul pahami. NCR untuk structural deficiency dan rekomendasi perbaikan harus jelas dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Jadi jika perbaikannya dilakukan dengan memotong suatu komponen dan mengganti dengan bagian yang baru, maka ya harus kalian jelaskan di action untuk NCR ini ya. Jadi jangan membuat bingung pihak yang membaca. Makanya itu pemahaman untuk penulisan kalimat yang efektif dan pengetahuan terhadap kemampuan untuk melakukan analisa kesalahan fabrikasi itu sangat diperlukan ya. Jadi tidak semata-mata hanya coret-coret rasa-rasa lalu menyalahkan dan marah-marah dan sebagainya. Tidak seperti itu ya. Jadi kalian harus mampu melakukan saran atau memberikan rekomendasi bagaimana perbaikannya. Oke. Nah, berikutnya adalah perlengkapan untuk pemeriksaan akan saya jelaskan setelah ini.